Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam kuliah rangkaian listrik. Ya, kali ini akan membahas tema daya dan energi listrik. Ya, ini untuk pertemuan berikutnya. Baik, kita sebelum membahas ini energi dan daya, sesuatu yang sudah sering Anda dengar istilah ini ketika mungkin waktu di SMA dulu ya. Daya dan energi. Di kata penduluan saya di classroom saya bunyikan bahwa daya dan energi itu saling berkaitan, ya, saling dekat, seperti serupa tapi nggak sama. Nah, dalam listrik ada juga yang disebut daya dan energi. Dalam mekanikal juga ada daya dan energi. Nah, kita kupas yang untuk listrik aja, karena kita ini kuliah rangkaian listrik. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita pahami dulu ungkapan berikut nih. Ya, ini bahasa mudahnya ya, bahasa mudahnya. Usaha itu sama dengan daya semuanya. Jadi kalau di fisika Anda kan pernah belajar fisika tuh, usaha itu sama dengan daya. Artinya dalam bahasa mudahnya itu kesanggupan. Ya, paham ya, kesanggupan. Misalkan apakah Anda sanggup mengangkat beras nih? Nah, gitu kan. Ada beras 50 kilo. Nah, itu kalau Anda berhasil mengangkatnya berarti dianggap Anda sanggup. Itulah usaha atau daya Anda. Nah, kemudian nanti tenaga itu sama dengan energi. Kemudian itu tenaga atau energi itu berapa lama sanggupnya? Jadi sanggup ini berapa lama? 1 menit, cuma 1 detik, atau sejam? Nah, itu maksudnya. Jadi berapa lama sanggupnya itu energi atau tenaga yang dikeluarkan. Nah, tadi kan di sini kesanggupan. Ada contoh beras 10 kilo. Sanggup diangkat? Sanggup. Berapa lama? Nah, dan nyangkut energi itu. Udah paham ya bedanya? Nah, kerja itu olah fisik. Kalau ini kan baru cerita aja nih. Saya sanggup angkat beras. Ya sanggup, baru cerita. Nah, kerja, ini baru olah fisik untuk mencapai kesanggupan. Nah, bedakan ya ketiga istilah ini. Kerja ini olah fisik untuk mencapai kesanggupan. Jadi makanya istilah kerja dipakai kalau kita sering bicara energi. Karena dah terjadi. Kalau ini belum, baru cerita doang. Ya, saya sanggup kok angkat beras 50 kilo. Baru cerita. Nah, bukti sanggup, kerjakan. Maka kerja itu olah fisik untuk mencapai sanggupan. Berapa lama sanggupnya? Itulah energi yang dibutuhkan untuk sanggup tadi. Nah, ini ya, tiga ini bahasa mudahnya nih. Nah, ketika kerja tadi ini diukur per satuan waktu, jadi misalkan tiap detik ngukurnya atau tiap menit, tiap jam, maka inilah yang dimaksud dengan ukuran daya atau satu. Jadi berapa watt itu ukuran kesanggupan itu, ya. Diukur apa tiap detik sanggupnya, setiap menit berapa ukurannya, itulah ukuran daya. Coba perhatikan ya. Jadi tolong dipahami ini dulu ya. Sehingga daya itu adalah energi yang dibutuhkan untuk melakukan kerja per satuan waktu. Apakah per detik Anda ingin lihatnya atau per menit, per jam? Nah, itulah dia. Daya itu. Jadi energi yang dibutuhkan, ya, tiap detik, tiap menit kah atau tiap jam. Untuk apa? Untuk melakukan kerja. Jadi dah terjadi nih kalau kerja. Belum cerita, dia tidak hanya cerita doang. Ini dia kerja sudah dilakukan. Jadi makanya daya itu adalah energi yang dibutuhkan untuk melakukan kerja per satuan waktu. Nah, sehingga energi adalah lamanya kerja. Nah, berapa lama Anda kerja? Itulah energi. Ya. Jadi kalau kerja tadi dalam listrik satuannya watt, berapa lama dia wattnya itu berlangsung? Itulah nanti energinya dibutuhkan. Ya. Tolong ini dipahami dulu ya. Ungkapan ini bahasa mudahnya ini. Jadi saya ulang lagi, usaha atau daya itu kesanggupan. Berapa lama sanggupnya? Itu energi. Sementara kerja itu olah fisik untuk mencapai kesanggupan. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke topik listriknya. Nah, ini yang bahasanya nanti bahasa yang teoritis ya. Daya listrik, tapi kalau diartikan sama juga dengan ini nanti nih, nggak ada beda. Daya listrik itu disimbolkan dengan P ya. Dalam listrik itu P itu sama di mana-mana, tak akan berubah. Adalah energi yang diserap itu kalau beban, ya, atau yang dihasilkan kalau sebagai sumber. Karena energi ini kan bisa beban, bisa sumber. Jadi energi yang diserap itu kalau beban, atau yang dihasilkan kalau sumber dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik per satuan waktu. Jadi kalau beban
adalah energi yang diserap ya dalam sirkuit rangka listrik per satuan waktu. Nah, kalau dia sumber listrik berarti energi yang dihasilkan dalam sebuah rangka listrik per satuan waktu. Tinggal dirubah aja apakah beban ataukah sumber. Tapi intinya daya itu adalah energi per satuan waktu. Ini dia. Ini energi W, ini waktu, ini P. Ya, intinya energi per satuan waktu. Nah, W itu energi listrik, satuannya bisa joule, bisa WH. W itu singkatan dari watt hours, watt jam. KWH, kilowatt hours atau kilowatt jam. Bisa 3 nih satuannya. Nah, T-nya ngikut. Andai kata Anda memakai satuan joule, itu berarti waktunya dalam detik. Kalau memakai satuan WH atau KWH itu dalam jam. Kilo ini hanya menyatakan perkalian 1000. Ya. Jadi ingat, satuannya bisa joule. Joule itu sama dengan watt detik. Jadi kalau Anda ngitungnya watt detik itu sama dengan joule. Joule sama dengan watt detik. Jadi energi dalam satu detik itu joule watt detik. Nah, karena kita bicara daya makanya ini W per T ya. Nanti jadi watt ya. Jadi kalau watt detik per watt watt per detik kan watt ketemunya kan. Nah, ini watt itu sama dengan joule per detik atau joule sama dengan watt detik. Oke, itu daya. Jadi energi per satuan waktu. Nah, ini yang saya tampilkan ini adalah gambar alat ukur ya. Ini alat ukur daya listrik ya. Ini salah betul-betul KW ya, kilowatt. Ini yang biasanya yang gambar ini yang terpampang di panel listrik biasanya. Jadi kalau Anda lihat ada panel listrik yang banyak tombol-tombol itu nanti ada KW, berarti ini alat ukur daya ini. Ini biasanya yang ada di labor ya. Jadi daya itu ada alat ukurnya ya, alat ukur. Nanti ada yang bolak-balik, ada yang tulis searah. Oke ya, itu daya. Udah paham ya? Jadi daya itu adalah energi yang diserap atau energi yang dihasilkan per satuan waktu. Diserap atau dihasilkan tergantung. Kalau beban diserap, kalau sumber listrik dihasilkan. Oke? Kita lanjut. Nah, nanti ada namanya daya listrik pada beban. Nanti ada sumber, sang beban dulu. Sama tetap P simbolnya, daya listrik pada beban. Nah, lebih spesifik adalah besarnya kebutuhan daya listrik pada beban. Jadi kalau dari beban kita ninjau daya listrik itu apa? Yaitu kebutuhan daya listrik pada beban supaya dapat melakukan kerja. Ini pengertian yang lebih teliti ya. Daya listrik pada beban adalah besarnya kebutuhan daya listrik pada beban, besarnya kebutuhan daya listrik pada beban supaya dapat melakukan kerja. Nah, kebutuhan daya ini bersifat mutlak. Nah, ini sifatnya, ini sifat beban ini. Beban listrik itu kalau ingin daya listrik dia sifatnya mutlak, harus tersedia sesuai dengan yang diminta beban. Nah, boleh kurang. Apabila sumber listrik tidak mampu mencukupinya, jadi sumber tak mampu atau kurang, maka kerja beban akan menjadi nurun atau beban tak bekerja. Jadi kalau lampu 100 watt, kau kasih listriknya kurang sehingga daya tak jadi 100 watt, maka lampu jadi redup. Itu maksudnya. Dia minta 100 watt, tapi karena sesuatu hal sumber gak mampu, si sumber hanya bisa 50 watt, jadinya lampu itu redup. Atau kompor listrik menjadi tak panas karena dia minta 400 watt, yang dikasih cuma 300 watt. Ya kan? Nah, atau motor DC menjadi lambat putarannya dan lain-lain. Itu ya, maksudnya kali ini mutlak. Jadi kalau dia minta 10 watt beban, kasihlah 10 watt, jangan kurang. Kalau kurang nanti pasti ada yang terganggu di beban tersebut. Nah, ini tinjauan secara matematik ya. Seperti kita ketahui dulu dalam DC, apapun bebannya itu diekivalenkan dengan beban resistif. Masih ingat kan pertemuan kita pertama kali? Ini kita kan bicara dalam DC nih, rangkaian misi, tapi kita masih rangkaian isi DC ya. Jadi dalam rangkaian isi DC itu apapun bebannya maka dapat diekivalenkan menjadi komponen resistif. Nah, bayangkan nih, ini beban nih tegangannya ada, katakan VR, arus yang mengalir di beban ini katakan IR. Nah, ini resistansi beban ya. Di beban itu punya resistansi sebesar R. Nah, maka daya pada beban dapat diukur menjadi rumus ini. Ya. Jadi rumus inilah untuk ngitungnya.
P sama dengan VR kali IR, tegangan kali arus. Tegangannya mana? Tegangan di VR ini, tegangan di beban. I yang mana? IR, yang lewat beban. Ya, atau I kuadrat R, IR kuadrat kali R. Saya rasa cukup jelas ya. Inilah hasilnya watt, tetap dalam watt satuannya. Ini 3 cara rumus ngitung watt dalam rangkaian listrik. Oke, kita lanjut. Jadi ini daya listrik pada beban. Sekarang kita lanjut. Beban juga dapat terkena daya lebih. Nah, tadi kan kalau kurang, ini lebih. Artinya dipaksa menarik daya yang besar, melebihi yang diminta. Wah, misalkan akibat ada gangguan. Misalkan beban itu ada arus bocor di dalamnya. Arus bocor. Katakan motor listrik itu misalkan belitanya ada yang terkelupas di dalam sehingga hubung singkat. Nah, akibat itu dia akan menarik daya lebih. Selama ini daya 100 watt, tahu-tahu kok 120 watt ya, kelebihan 20 watt. Berarti ada sesuatu kelainan di motor tersebut. Nah, ini efeknya ada. Motor ini dirancang 100 watt, tapi tahu-tahu sekarang menyerap 120 watt. Karena ada gangguan. Lama-lama motornya jadi panas. Ya, itu akibatnya, jadi panas. Nah, atau ini, kedua, ada terkena gangguan tegangan lebih, gangguan eksternal. Misalkan nih tegangannya 220 ya, normal. Tahu-tahu ada gangguan di sumber, tegangannya lebih dari 20. Menjadi 300. Apa terjadi? Tentu akibatnya dipaksa tegangan lebih, arusnya pun lebih. Sehingga daya di beban ikut berlebih, dipaksa. Nah, itu juga akan menimbulkan daya lebih di beban yang bisa menyebabkan ada gangguan. Gangguan yang terlihat pertama kali adalah panas. Ya. Kemudian yang ketiga, ini kemungkinan terjadi beban bekerja overstate yang memaksakan diri. Apa contohnya nih? Contoh di motor pompa misalkan. Katakan ini pompa baru digali sumber bornya misalkan. Ya, kalau sumber bor pertama kali itu kan isi kadang batu ya segala macam. Mungkin agaknya pompa tuh menyedot batu. Kan berat itu. Nah, tapi dia berusaha untuk mengangkat batu itu ke atas karena udah masuk dalam pipa. Nah, itu kerja berat dia. Sehingga berhasillah batu itu keluar. Tapi gara-gara itu dia menyerap daya yang lebih besar dari yang semestinya. Nah, ini kalau lama-lama gitu ini bisa rusak motornya. Itu yang dimaksud bekerja overstate. Contohnya motor tadi ya. Jadi motor itu menyerap batu. Harusnya air diserap, ini batu diserap. Makanya dia dipaksa. Dan lain-lain. Jadi daya beban itu seharusnya mendapat daya yang diminta. Ya, jangan kurang, jangan lebih. Itu intinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang daya pada sumber listrik. Kalau tadi pada beban, sekarang gimana daya pada sumber? Daya pada sumber listrik adalah kapasitas daya yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan daya di rangkaian listrik. Nah, ingat ya, ini penelitian daya untuk sumber. Apa itu? Kapasitas daya yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan daya di rangkaian listrik. Jadi contoh nih aki nih apa nih? Ini power supply ya. Gubah listrik bolak-balik menjadi DC. Ini sudah saya terangkan di peluang pertama, ya. Jadi ini ada kapasitasnya nih. Si aki baterainya ada kapasitasnya. Nah, daya yang diberikan ke rangkaian beban itu bersifat relatif, ya. Diberikan sebesar permintaan. Itu. Jadi kalau misalkan contohnya ini nih, ini power DC. Berapa watt ini? Kalau dari rumus ini kan VS kali IS. Yang mana VS? Nih, 12 volt. IS ini. Berarti kapasitasnya berapa nih? 120 volt. Nah, ya. Ini 120 volt. 120 watt nih. 12 kali 10. VS kali IS. Nah, ini berapa nih? Nih yang 5Ah, ini saya sudah terangkan tempo hari. 5 ini nyatakan arus. Kapasitas arusnya nih. Maksimum si aki ini dapat melayani arus sebesar 5 ampere. Tegangan 12 volt dalam contoh ini. Berarti berapa watt nih daya ini? 12 kali 5, 60 watt. Ini 120 watt. Nah, ini sumber jangan dikasih beban yang melebihi permintaan ini. Misalnya ini mampunya 120 watt, bebannya minta 200 watt, tak mampu dia. Kalau si sumber nggak mampu, maka dia akan rusak. Ya, nih. Apabila sumber listrik tidak mampu mencukupi atau kurang, maka sumber listrik tersebut akan menjadi rusak, terbakar. Bisa terbakar ini. Ngapa bisa terbakar? Karena dia memaksakan diri. Ya. Jadi kalau
daya sumbernya 120 watt, berarti rangkaiannya total di rangkaian itu jangan lebih dari 120 watt. Pas boleh, tapi lebih jangan. Karena dia maksimum 120 watt. Jadi kalau ada punya banyak lampu yang mau dihidupkan, ingat total lampu jangan lebih dari 120 watt kalau pakai ini. Nah kalau pakai aki ini jangan lebih dari 60 watt. Ingat itu. Jadi kapasitas daya sumber itu yang ini, 5 kali 12 dan 10 kali 12, itulah yang dimaksud kapasitas daya. Dan itu ukurannya, angkanya harus lebih besar dari total daya yang diminta di rangkaian. Ya, harus lebih besar dari total daya yang diminta rangkaian. Sama boleh, tapi saya tidak merekomendasikan sama, mending lebih. Ya. Nah, kemudian ini rumusnya nih. Selain VS kali IS, nah ada R. Apa RS itu? Nah, ini perlu Anda ketahui bahwa dalam sumber listrik, apakah aki atau namanya power supply, itu nanti ada namanya RS, tahanan dalam. Ya, dalam satuan ohm ada. Jadi bukan beban aja yang ada nilai resistif, tapi di sumber aki ini juga ada nama tahan dalam. Cuman kadang-kadang ini kan diabaikan. Nah, kalau diabaikan, ya buat aja 0. Ya. Jadi kalau ada, masukkan ke rumus ini. Ini dipakai juga untuk menghitung. Kalau nggak ada, hilangkan atau nolkan. Ya. Baik, itu daya pada sumber listrik. Berarti dah 2 ya. Daya pada beban sudah, daya pada sumber listrik sudah. Oke, saya minum sebentar. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita bicara energi lagi. Energi, nah ini dalam bahasa resminya ya. Kalau tadi kan bahasa mudahnya supaya Anda paham. Sekarang bahasa resminya adalah kemampuan melakukan kerja. Ingat tadi kerja itu sama dengan apa? Daya ya. Kemampuan melakukan kerja. Itu aja definisinya. Nah, kemampuan di sini ini diartikan sebagai kesinambungan terhadap waktu. Ya. Maka tak salah tadi kan waktu saya di awal tadi, energi itu adalah lamanya kerja. Berapa lama kerja itu? Maka ada unsur waktu nih. Mampu di sini maksudnya waktu, berapa lama? Itu maksudnya, ada unsur waktu. Sedangkan kerja di sini diartikan sebagai kecukupan daya. Tadi kan kesanggupan ya. Sanggup gak kerja untuk mencapai olah kerja? Tadi kan kerjanya adalah olah fisik untuk mencapai kesanggupan ya. Nah, mana tadi nih? Hilang pula dah. Nah, oke, ya. Jadi kerja di sini terkait cukup gak dayanya. Nah, jadi prinsip ini berlaku untuk beban listrik dan sumber. Jadi energi ini kita bisa tinjau dua, bisa secara beban, bisa secara sumber listrik. Nah, secara matematik energi dinyatakan sebagai W P kali T. Kebalikan tadi. Kalau tadi kan P W per T. Sekarang W P kali T. Jadi betul kan tadi energi berapa lama kerja itu dilakukan. Berapa lama kerja dilakukan. Ya kan tadi kan lamanya kerja. T lamanya ini kerja. Nah tuh. Jadi itulah energi. Satuannya apa? Bisa watt detik. Berarti joule. Ya. Itu bila T-nya dalam detik. Atau watt jam. Ya, WH kalau T dalam jam, atau kilowatt jam kalau T juga dalam jam. Kilo berarti perkalian, kena angka yang besar ada perkalian 1000 itu misalnya ya. Nah ini contoh gambar apa nih? Gambar kWh meter. Nah ini yang ada di rumah kalian nih. Kalau untuk listrik bolak balik ya, di depan rumah kalian pasti punya ini. Kalau nggak ada ini berarti rumah kalian liar, mencuri listrik artinya. Setiap rumah pasti ada nih, cuma sang dah ada pakai token ya, mungkin bentuknya beda. Ini kalau rumah yang masih lama yang pakai meter angka-angka, ini dia bentuknya. Ini namanya kWh meter. Nah, ini kWh meter untuk DC ini. Nah, ini agak canggih nampaknya ya. Tapi ini kWh meter. Artinya apa? Energi itu tidak hanya bisa dihitung, tapi bisa juga diukur. Ya, ini mengukur energi. Kalau ini ngitung energi, beda kan ya? Ini menghitung pakai rumus, ini mengukur pakai alat. Oke, inilah pengertian energi listrik secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke energi listrik pada beban. Nah, tinjauan beban lagi. Apa tinjauan energi listrik pada beban? Adalah kerja yang dilakukan selama kurun waktu yang ditentukan berdasarkan suplai listrik yang diterima. Saya baca baik. Energi listrik pada beban adalah kerja yang dilakukan
selama kurun waktu yang ditentukan berdasarkan suplai listrik yang diterima. Si beban menerima listrik. Nah, berapa lama kerja yang dilakukannya? Itulah energi pada beban. Perhatikan kalimatnya. Beban menerima listrik. Terus pertanyaannya, berapa lama kerja dia nih? Atau berapa lama daya itu berlangsung? Kerja sama daya kan? Nah, itulah pengertian gampangnya tentang energi listrik pada beban. Ya. Nah, kemudian karena beban listrik DC adalah beban resistif. Nah, ini di potong pertama ya. Ini kan semua beban-beban DC kan saya katakan ekuivalen resistif ya. Jadi karena beban listrik DC adalah ekuivalen resistif, maka efek dari kerja beban akan menghasilkan panas, tapi dalam batas-batas yang wajar. Nah, itu sifat dari beban resistif ya. Jadi kalau beban resistif itu ada panas, efek sampingnya panas, itu wajar. Selama batasnya wajar. Jadi panasnya tidak melepuh. Jadi kalau panas saya melepuhkan kulit kamu waktu disentuh, itu tidak wajar. Jadi kalau panas-panas hangat kuku masih wajar. Itu memang sifat beban resistif. Nah, ini rumusnya sama kayak tadi, cuma ada beda dikali T. Kalau tadi daya kan ini tadi daya P kali R. Nah, tadi sekarang ada T-nya nih. Ya, itu bedanya ya. Saya sudah ada T-nya. Waktu. Berapa lama daya ini berlangsung? Ini daya kali waktu. Satunya Joule, WH atau kWh. Oke, bisa paham ya? Ini energi listrik pada beban. Sekarang kita kupas lagi gimana energi listrik pada sumber listrik. Nah, energi pada sumber listrik. Nah, dalam konteks sumber listrik, maka energi itu adalah kapasitas kerja yang tersedia. Ya, kapasitas kerja yang tersedia untuk memberikan daya ke rangkaian listrik. Ini kapasitas kerja yang tersedia untuk memberikan daya ke rangkaian listrik. Ini kalau masih pening ini, kembali ke halaman 1 tadi untuk memahaminya ya. Nah, berdasarkan kontinuitas pasokan energinya, jadi berdasarkan kontinuitas pasokan energinya, maka sumber listrik dapat dibedakan menjadi dua. Ada nama sumber listrik statis dan dinamis. Jadi berdasarkan kontinuitas, kesinambungan, ya, itu ada dua. Nanti ada dikatakan sumber listrik statis. Apa itu? Kalau statis itu volume kandungan energinya dah tetap. Contoh baterai, udah jelas berapa energinya tetap. Ketika ini sumber digunakan, sesungguhnya kita tinggal menghabiskan energi yang ada di sini. Itu dikatakan statis. Artinya volume kandungan energinya sudah tetap. Ya, jadi selama operasi beban, maka secara perlahan kandungan energi tersebut akan habis. Sehingga nantinya perlu diperbarui lagi, perlu di recharging. Ya, karena energi sudah habis. Jadi kita tinggal menghabiskan energi yang tersedia. Itu yang pertama. Yang kedua nanti ada dikatakan sumber listrik dinamis. Ini Kak Genset. Apa ini katanya? Sumber listrik dengan pasokan energi yang tak terbatas. Wah, ini tak terbatas, tak ada habis-habisnya. Ngapa? Dikarenakan dia adalah peralatan konversi energi. Misalkan generator atau power supply. Ini konversi energi. Selama ini colokan ini kau hubungkan dengan 220 volt, selama itu pula energi tegangan 12 volt 10 ampere ini pun muncul di sini. Tapi kalau mati lampu, barulah habis. Maka dikatakan tak terbatas, ya, dinamis, nggak terbatas. Jadi berapa kapasitas energinya? Nggak tahu, tak terbatas. Kalau ini jelas 5 Ah 12 volt. Kalau dikalikan nih 12 kali 5, berarti berapa nih? 60 watt. Kalau per detik berarti 60 joule. Kan gitu kan? Ini enggak, tak terbatas. Selama listrik tercolok, selama itu juga listrik dihasilkan. Selama itu juga energi dia akan dihasilkan. Sama genset. Selama solari masih ada, masih berputar ini, masih bunyi dia, selama itu listriknya dihasilkan. Nah, kalau Anda isi minyak terus, tak mati-mati ya, tak akan habis-habis. Terus ada energi. Itu maka dikatakan sumber dinamis. Bedakan ya. Sumber statis itu contohnya hanya baterai. Kalau dinamis itu banyak, ada power supply di sini, ada genset, ya. Itu tinjauan energi kalau di sumber listrik. Oke, nah sekarang rumusannya. Nah, nih ngitung rumusan energi. Ini sama kayak tadi nih, tinggal dikali T aja nih, W, tadi P ganti W, VIT ya, atau P kali T. Nah, ini juga ada RS, tahanan dalam, kalau diabaikan buat 0. Oke, saya rasa ini aja pertemuan kita hari ini.
Anda baca-baca Anda tonton ulang nih video ini supaya Anda dapat pahami, atau Anda screenshot pada halaman-halaman yang Anda anggap penting supaya Anda lebih mudah memahaminya. Itu aja saya rasa. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, semoga Anda dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.